Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat serta karunia-Nya sehingga kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita selalu membawa keberkahan dan membawa terhadap kita di jalan yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan para sahabatnya. Moga-moga kita kelak di yaumil qiyamah memperoleh daripada syafaat daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Al-Mu'awanah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam season saat ini kita akan melanjutkan kembali tentang kajian daripada kitab Tanqihul Qaul, di mana pada kesempatan ini kita sampai kepada Al-Babus Sabi'u wa Ishruna fi Tashdidi alal Liwat, bab yang ke-27 yang akan menjelaskan bagaimana bahayanya daripada sodomi. Ini terjadi dulu di zaman Nabi Lut alaihissalam, di mana kaum Nabi Lut itu sendiri diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyukai daripada lawan jenis. Jadi terjadinya homoseksual itu memang dulu di zaman Nabi Lut alaihissalam. Nah, sehingga bagaimana di akhir-akhir ini banyak orang memperbincangkan tentang daripada homo ini sendiri, bahwa menyukai daripada lawan jenis, dan bahkan di beberapa negara barat dilegalkan berhubungan daripada sesama jenis itu, yang dalam pandangan Islam itu sudah melanggar daripada hukum agama ataupun juga norma-norma kemanusiaan itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini berpasang-pasangan, dan bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala bagaimana diciptakan secara berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada rembulan, ada matahari, dan begitu pula kita ada laki dan ada perempuan. Nah, sehingga ketika seseorang bagaimana ia menyukai lawan jenisnya, berarti yang sebenarnya di dalam dirinya terdapat daripada satu penyakit yang itu harus diobati, dan pengobatannya yang lebih tepat adalah bagaimana ia mendekati agama, artinya pendekatan lewat agama itu sendiri, kesadaran. Karena peristiwa-peristiwa itu sendiri terjadi dulu di zaman Nabi Lut alaihissalam, yang bagaimana umatnya itu sangat menyukai daripada lawan jenis, tidak ketertarikannya kepada lain jenis. Dan yang lebih ironisnya lagi, di saat itu justru istri daripada Nabi Lut itu sendiri yang mendukung daripada kegiatan-kegiatan umatnya, umat Nabi Lut, yang bagaimana menyukai daripada lawan jenis itu sendiri. Nah, sehingga terjadilah satu fitnah yang sangat luar biasa, dan yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Mudah-mudahan ini tidak terjadi terhadap kita sebagai umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jamaah al-awana yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang tentang bagaimana menjelaskan tentang bahaya daripada liwat, perbuatan sodomi. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, man qabbala gulaman bisyahwati adzabullahu ta'ala fin nari alfasana. Barang siapa yang mencium gulaman, artinya anak laki-laki, bagaimana dengan syahwat, kesukaannya dengan lawan jenis, Allah akan menyiksanya di dalam neraka jahanam selama 1000 tahun. Nah, ini satu ancaman, satu larangan yang sangat luar biasa, yang sangat tidak boleh bagaimana seseorang menyukai daripada lawan jenis itu sendiri, sehingga Allah akan menghukumnya sampai dengan hukuman selama 1000 tahun. Kelak nanti dia akan bagaimana dihukum di neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lalu hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lawikta sholal wati bima'il bahri lam yaji yaumal qiyamah illa junuban. Artinya, barang siapa yang bagaimana ia mencium atau melakukan satu liwat lagi, dan lalu ia mandi, sekalipun ia mandi dengan air selaut, dengan air lautan, maka ia tetap datang di hari kiamat dalam keadaan berjunub, tidak bisa bersih kalau melakukan daripada liwat itu sendiri, artinya sodomi. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangankan melakukan sodomi itu terhadap sesama jenis, walaupun juga terhadap lain jenis, dan bahkan walaupun juga terhadap pasangan atau kepada istrinya sendiri, sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana beliau sampaikan, man adkhala qubulahu fi duburi imraatihi ba'asallahu yaumal qiyamah wa huwa atyanu minal jifah. Artinya, barang siapa yang menggauli istrinya lewat duburnya, maka Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan membangkitkan ia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia lebih busuk daripada bangkai. Maka penduduk mahsyar saat itu akan bagaimana mencaci maki ia karena melakukan satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam kondisi yang bagaimana seseorang yang lain jenis, apalagi melakukannya itu yang sesama jenis, dari sisi hubungannya saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan pasangannya halal, istrinya sendiri, tetapi dia melakukan hubungan itu lewat duburnya, maka Allah seperti tadi, besok orang tersebut akan dibangkitkan di hari kiamat, dia dalam kondisi lebih busuk baunya daripada bangkai. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apalagi dia ketika itu melakukannya dengan sesama jenis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bagaimana ia melakukannya itu sesama jenis, bahkan yang sangat mengerikan, man lata fi qubuli fi gulamin asbaha fi qabrihi khinziran. Artinya, barang siapa yang melakukan sodomi terhadap seseorang anak laki-laki, maka di kuburnya kelak nanti di pagi hari ia akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia seperti seekor babi, akan dirubah menjadi seekor babi. Itu bahayanya orang yang melakukan daripada sodomi. Karena jangankan melakukan sodomi, man qabala gulaman bi syahwati fa ka'annama zana ma umihi sab'ina marrah. Karena seseorang yang mencium saja anak laki-laki
atau mencium laki-laki padahal dia juga laki-laki dengan syahwat, maka sesungguhnya ia seperti berzina dengan ibunya selama 70 kali. Dan barang siapa yang berzina dengan ibunya 1 kali saja, maka dosanya ia seperti membunuh 70 nabi. Nah itulah pantas sehingga orang tersebut kelak nanti ketika baru dimasukkan ke kubur saja, orang tersebut dia di pagi hari sudah berubah menjadi seperti seekor babi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka kita sudah sebagai umat Islam seyogyanya menolak kalau ada bagaimana akan dilegalkan undang-undang yang bagaimana orang bisa bernikah sesama jenis, karena itu sudah melanggar hukum Islam dan juga melanggar daripada norma-norma kita sebagai manusia itu sendiri. Jamaah Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam pembahasan yang sangat singkat ini tentang masalah daripada hukum sodomi ataupun juga homoseksual, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan keberkahan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian ini. Kita insya Allah di lain waktu kita akan sambung kembali kajian bab yang berikutnya di dalam kitab Tanqihul Qaul. Kita akan membahas bab yang ke-28 yang bagaimana nanti akan kita kupas isi daripada pembahasan di bab yang ke-28. Akhirul kalam. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.